Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Batalnya perhelatan sepak bola dunia U20 membawa diskusi baru tentang penjajahan. Partai politik mayoritas Indonesia PDIP melalui dua kepala daerahnya menolak perhelatan U20 karena di dalam perhelatan tersebut tim sepak bola Israel ikut berlaga. Alasan yang mereka ajukan atas penolakan tersebut adalah negara kita sesuai dengan konstitusi tidak boleh menerima Israel karena Israel adalah penjajah bagi Palestina. Para tokoh PDIP kembali ke sejarah Bung Karno yang dulu menolak Israel dalam perhelatan olahraga sebagai bentuk pembelaan atas Palestina. Pendek kata, karena dalam konstitusi bahkan itu dinyatakan di dalam preambel Undang-Undang 1945, maka penjajah atau penjajahan atau imperialisme harus dihapuskan. Jika dalam konteks perhelatan U20, keikutsertaan Israel harus ditolak. Tapi masalah dasar bagi kita adalah siapa yang disebut dengan penjajah. Bagaimana imperialisme itu didefinisikan, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Apakah Israel itu bagian dari penjajah? Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas imperialisme atau penjajahan atau apapun namanya dalam konteks diskusi masa kini. Dalam berdiskusi masalah ini, saya ingin melihat bagaimana Lenin membicarakan masalah penjajah, baik penjajahan lama maupun penjajahan baru. Mengapa Lenin, seorang filosof Uni Soviet dan pemimpin Uni Soviet juga? Karena dialah yang memberikan penjelasan bentuk-bentuk penjajahan. Kita di dunia ini semua tahu bahwa definisi penjajahan adalah pencaplokan wilayah sah pihak lain ke dalam wilayah mereka atau kita. Penjajahan model ini yang kita alami, tidak hanya Indonesia namun juga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta banyak negara di dunia yang mengalami penjajahan seperti model ini. Negara yang menjajah Indonesia pun tidak hanya satu, Belanda dan Jepang. Lenin mendefinisikan penjajahan atau imperialisme dengan cara baru. Meskipun suatu negara sudah tidak dikuasai wilayahnya, maka negara tersebut masih bisa disebut sebagai penjajah. Meskipun sebuah negara tidak lagi bercokol dan menguasai dan bahkan sudah melepaskan wilayah yang bukan menjadi haknya, maka hal itu tetap bisa dikatakan sebagai penjajah jika mereka menguasai produksi dan kapital negara tersebut. Saya melihat bahwa diskusi tentang penjajahan atau imperialisme itu hal yang banyak didiskusikan di kalangan negara komunis, Marxis, dan sosialis. Dan dalam hal ini, Lenin adalah satu filosof dan ideolog yang memberikan pendasaran teoritik tentang penjajahan dan penjajahan baru itu apa. Dia menulis buku yang sangat termasyhur dalam bidang ini, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Dalam buku ini, Lenin mengatakan, jika kita bisa mendefinisikan imperialisme, maka imperialisme adalah the monopoly of state of capitalism. Apa itu? Ada 5 wajah dasar dari imperialisme. Pertama, pemusatan produksi dan modal atau kapital yang dikembangkan pada tahap tertentu yang menciptakan monopoli yang memainkan peranan utama dalam kehidupan ekonomi. Yang kedua, melakukan penggabungan modal bank dan modal industri dan melakukan penciptaan oligarki keuangan atau oligarki finansial. Ketiga, ekspor modal yang dibedakan dengan ekspor bahan pangan sebagai hal yang lebih penting. Keempat, formasi asosiasi kapitalis monopolis internasional yang membagi dunia hanya di kalangan mereka sendiri. Yang kelima, pembagian teritorial dunia di antara kekuatan kapitalis besar. Lalu pada tahun 1917, Lenin menjelaskan lebih lanjut apa itu penjajahan atau imperialisme yang menyatakan penjajahan atau imperialisme adalah tahap sejarah yang khusus dari kapitalisme. Tanda-tanda utamanya adalah 3 hal. Yang pertama, penjajahan adalah kapitalisme yang memonopoli, kemudian parasit atau parasitik, atau kapitalisme yang membusukkan, dan kapitalisme yang sekarat. Lalu
Berdasarkan pada teori dasar imperialisme ini, maka para ahli dari kalangan sosialis dan Marxis merumuskan bentuk penjajahan baru atau neo-imperialisme. Penjajahan baru ini merupakan bentuk kapitalisme lanjut yang berciri antara lain, pertama, adanya monopoli baru dalam bidang produksi dan sirkulasi. Kedua, monopoli baru dalam bidang keuangan atau modal keuangan. Ketiga, minoritas lembaga keuangan yang mengontrol jalan atau nadi ekonomi global. Yang keempat, globalisasi monopoli modal keuangan. Yang kelima, perubahan dari produksi menuju spekulasi keuangan. Dan masih ada beberapa karakteristik lain yang tidak saya sebutkan di sini. Jika kita lihat apa yang dikatakan Lenin dan para pengembang teorinya, maka pemaknaan penjajah atau penjajahan sedemikian berkembang. Bahkan jika kita melihat bagaimana lalu teori neo-imperialisme atau penjajahan baru dikembangkan, maka kita semakin sulit dan rumit untuk melihat siapa yang menjadi penjajah atau penjajah baru. Ciri-ciri khusus penjajah atau imperialis yang dirumuskan oleh Lenin sangatlah gamblang, dan karena kegamblangan itu maka negara-negara di dunia ini yang memiliki 5 wajah dasar sebagaimana tadi disebutkan bisa dan sah dianggap sebagai penjajah. Paling tidak demikianlah pengertian penjajah menurut konseptualisasi Lenin. Misalnya negara yang melakukan pemusatan produksi dan modal itu sudah memenuhi 1 wajah dari 5 wajah penjajah menurut Lenin. Sementara jika kita lihat wajah dunia saat ini, maka hampir seluruh negeri di muka bumi ini menganggap penting soal pemusatan produksi dan modal. Negara-negara ini tidak hanya melakukan pemusatan produksi dan modal di negerinya sendiri, namun sudah menjangkau negara-negara lain. Dengan menjadi pusat produksi dan modal, maka posisi ini menciptakan ketergantungan pihak lain pada mereka. Jika sudah ada ketergantungan produksi dan modal, maka di sini imperialisme itu terjadi. Jika kita kembali pada cara pandang elit politik kita berbicara tentang penjajahan di atas dunia dan menganggap bahwa Israel adalah salah satu pelakunya, maka sebenarnya mereka berbicara tentang konsep penjajahan tradisional, soal perebutan dan okupasi wilayah. Sementara pada pihak lain ada bentuk penjajahan baru di era baru, di mana negara-negara besar menentukan nasib negara lain dengan tanpa menguasai tanah air mereka secara real. Negara-negara yang terjajah secara ekonomi dan ideologi ini bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka itu sudah terjajah pada hakikatnya karena ketergantungan mereka. Negara-negara kecil dan negara-negara miskin secara geografis masih berdaulat, namun secara ekonomi mereka banyak yang tidak mampu membayar kembali hutang mereka sehingga mereka menjadi negara gagal. Jika kita ingin berbicara secara jujur tentang penjajahan, maka kita harus juga memikirkan adanya bentuk penjajahan baru ini. Jadi penjajahan itu tidak hanya terkait dengan okupasi wilayah, bukan miliknya, namun juga penguasaan ekonomi, produksi, alat produksi, dan keuangan negara lain. Jika halnya demikian, maka sesungguhnya penjajah itu tidak hanya Israel atas Palestina atau Rusia atas Ukraina, namun juga adidaya ekonomi atas nirdaya ekonomi. Sebagai catatan, pembicaraan tentang penjajahan di atas dunia sebagaimana termaktub dalam preambul Undang-Undang 1945 harus mendapatkan penafsiran yang luas agar kita tidak terjebak dalam cara pandang sempit dan terbelenggu. Termasuk dalam hal ini adalah menafsirkan preambul kita dengan bentuk-bentuk penjajahan baru atau neo-imperialisme. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.